Oke, halo, selamat malam Natasha. Oke, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita ketemu lagi di pertemuan hari ini. Berarti pertemuan hari ini tuh sudah memasuki pertemuan yang ke sebentar. Pertemuan yang keenam. Oke, nah di pertemuan yang keenam ini kita akan mempelajari untuk kondisi bersarang. Nah, kalau pertemuan pekan kemarin kan kita belajarnya baru kondisi aja nih. Nah, kalau pertemuan hari ini kita akan mempelajari yang namanya kondisi bersarang. Nah, Kak, kalau kondisi bersarang itu seperti apa? Nah, kalau kondisi bersarang itu, sebentar, sebelum Kak Ena lanjutkan. Kalau kondisi itu, kemarin kita menggunakan blok programnya apa? Blok program. Script programnya kemarin pakai apa? Pakai if else. If kemudian ada else. Nah, kalau pertemuan hari ini kita masih menggunakan program if else, tapi dia akan bersarang. Nah, jadi akan ada if di dalam if. Jadi nanti kondisinya itu tidak hanya satu kondisi, tapi nanti akan ada kondisi yang lainnya ketika kondisi awal terpenuhi. Oke, Kak Yana izin share screen dulu. Natasha, aktivitas tadi hari ini ngapain aja, Natasha? Sekolah, Sekolah? terus ekskul, Terus apa? ekskul, Sekolahnya apa, Natasha? komputer. Komputer? Ah, komputer. Komputernya yang school komputer atau lebih spesifik ke program atau ke apa, Natasha? Kebetulan komputernya lagi belajar kayak programming gitu, Oh, programming. Programmingnya pakai apa? JavaScript. Oh, pakai JavaScript. Oke, oke deh, siap. Sepertinya Natasha udah cukup paham dengan bahasa-bahasa pemrograman atau skripsi pemrograman. Nah, cuman untuk beberapa bahasa pemrograman itu mungkin secara tulisan atau secara teks aja berbeda. Nah, cuman fungsinya itu bisa saja sama. Jadi misalnya kayak Kak Ayana pakai bahasa C, C++, kemudian pakai bahasa Python, itu kan ada sedikit perbedaan, tapi sebetulnya fungsinya sama. Oke, sip, mantap. Oke, nah di sini kita mau belajar, kalau kemarin juga kan belajar rekomendasi ya. Nah ini juga sama, kita belajar rekomendasi. Nah cuman nanti untuk programnya kita akan menggunakan program kondisi bersarang, di mana itu kita akan menemukan if atau kita akan menyusun if di dalam if. Jadi akan ada if di dalam if. Nah di sini misalnya apa namanya seorang pelanggan itu misalnya mengisi tentang kategori dan juga keinginannya. Nah, nanti yang rekomendasi yang ada tanda kutip dua ini itu adalah rekomendasi yang dihasilkan oleh si program tersebut atau si sistem tersebut. Nah, di sini untuk kategori dan juga keinginannya itu diisikan oleh si pelanggannya. Nah, misalnya kalau dalam ngisi Google Form atau dalam kayak ini deh, kayak Shopee, kemudian Natasha search, kemudian ada filter kan? Ada filter dari harga terendah ke tertinggi, kemudian filternya itu filter daerah atau filter daerah pengiriman, kota pengiriman, nah itu sama. Nah, jadi untuk kategori dan keinginannya itu bisa diisikan oleh si pelanggannya, kemudian nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasinya. Sama pun seperti Shopee, kalau kita ngeklik filternya, mengatur kota pengiriman, kemudian harga terendah ke tertingginya, itu kan akan muncul beberapa rekomendasi. Nah, kalau Shopee itu kan rekomendasinya dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk produk. Nah, misalnya di sini kategori yang dipilih adalah produk susu, kemudian keinginannya sawah. Nah, di sini rekomendasinya Eco Farm. Nah, kemudian dengan kategori yang sama, tapi keinginannya yang berbeda, dia mengeluarkan rekomendasi yang berbeda. Nah, di sini kita ada kondisi kalau kategori yang dipilih dia produk susu. Nah, cuman di dalam kategori kondisi tersebut itu bisa beberapa kondisi lagi, yaitu keinginan. Misal kondisi yang pertama,
si pelanggannya mengisikan sawah. Kondisi yang kedua mengisikan preferensi lain atau di luar sawah. Nah, ini satu kategori tapi dia punya dua inputan keinginan. Nah, ini sama, berarti dalam satu kondisi if produk susu itu dia mempunyai dua kondisi yang bersarang atau ada dua kondisi dalam satu kategori. Ini juga sama untuk yang rotinya. Nah, kemudian ini mungkin kalau nanti Natasha jadi developer ataupun concern di bidang pemrograman, itu ketika membuat suatu sistem itu harus bikin dulu flowchart-nya. Nah, flowchart ini pengaplikasiannya lebih ke apa namanya? Lebih ke keputusan antara ya ataupun tidak. Misal, ini kalau flowchart-nya seperti ini itu namanya proses ya. Di sini kategori yang diinputkan itu produk susu, kemudian keinginannya itu sawah. Nah, nanti si sistemnya itu akan mengeluarkan rekomendasi berupa eco farm. Nah, kalau tidak, nah ini ada kondisi kalau tidaknya. Nah, kalau tidak misalnya yang diisikan produk susu, tapi dia masukin keinginannya malah bukan sawah, maka dia rekomendasinya beda lagi. Nah, jadi cara bacanya, kalau kategorinya produk susu, kemudian apakah keinginan yang dimasukkan adalah sawah? Ya, oke. Kalau ya, berarti output kan eco farm. Tapi kalau si chart yang di tengah ini tidak terpenuhi atau ternyata bukan sawah, berarti dia tidak. Kalau tidak, dia harus ngapain? Oh, kita lihat kondisi yang selanjutnya. Oh, dia masukin produk susu, tapi keinginannya bukan sawah. Oh, berarti yang harus dikeluarkan rekomendasinya dia berupa desaku dan seterusnya. Jadi akan ada beberapa kondisi dalam satu kondisi. Akan ada if di dalam if. Ini if-nya itu adalah misalnya produk susu. Produk susunya dia keinginannya sawah atau bukan? Kalau sawah, berarti eco farm. Kalau bukan sawah, berarti desaku. Berarti yang jadi if-nya itu, if yang pertama adalah produk susunya atau kategori. Kemudian if yang bersarangnya, itu keinginan sawah ataupun bukan sawah. Sampai sini paham untuk konsepnya? Oke, sip. Nah, sekarang di sini kita ada tugas program menanyakan pelanggan, kategori, dan juga preferensi produk. Nah, di sini kita bikin variabel kategori, kemudian inputannya itu berupa data string, kategori produk yang harus diinputkan itu apa, sama si pelanggan. Kemudian variabel keinginan dengan datanya itu data string, nanti dia juga akan menginputkan keinginannya. Nah, di sini kita datanya main data string ya, karena kategori produk itu kan kita ngisinya dalam bentuk teks. Nah, kita ngasih kondisi nih. Jika variabel kategori kalau standar sama dengan 2 itu berarti apa? Kalau sama dengannya ada 2 seperti ini berarti apa? Ya, kalau kategorinya benar susu. Kalau tanda 2 seperti ini berarti dia bentuknya tanda tanya. Oke. Kalau faktorial tanda seru sama dengan berarti itu tidak sama dengan. Kalau kategorinya dia sama dengannya ada 2, berarti dia menanyakan. Jika kategori produk susu dan keinginannya itu sawah, maka print eco farm. Jika kategorinya produk susu, tapi keinginannya itu bukan sama dengan sawah, maka printnya desaku. Sama juga yang ketiga, jika kategorinya itu roti dan keinginannya berupa gandum, maka print toko roti Pamanik. Sedangkan kondisi selanjutnya, jika variabel kategori itu roti dan keinginannya itu tidak sama dengan gandum, maka print pabrik roti tagar 21. Nah, sekarang kita mau coba untuk menyederhanakannya. Kok nggak bisa? Next. Nah, di sini betul. Ini betul ya, programnya betul. Dia itu akan bekerja. Cuman, dia akan membutuhkan 4 kondisi. If pertama, if kedua, if ketiga, sama if keempat. Padahal, kalau kita lihat deklarasinya, itu bisa kita sederhanakan. Oke? Nah,
Sekarang, ini program flowchart-nya itu kalau kita sederhanakan seperti ini. Di sini if yang pertama produk susu. Kalau keinginannya sawah, dia print Ecofarm. Kalau tidak, output Desaku. Ini sama juga. Kalau si if yang pertamanya roti, apakah keinginannya gandum? Kalau ya, print yang sebelah kiri. Kalau tidak, print yang sebelah kanan. Nah, dari 4 if yang tadi, sebetulnya bisa dijadikan berapa if bersarang, Natasha? Kalau dilihat dari flowchart ini. Ini kan ada 4 if ya. Ada 4 if, kita mau optimalkan. Nah, optimalkannya itu flowchart-nya seperti ini. Berarti dari 4 if yang tadi, bisa dibikin jadi berapa if bersarang? Berapa? 2. Betul, jadi 2 if bersarang. Nah, ini adalah if pertama, if kedua. Nah, di dalam if pertama itu ada 2 kondisi. Apakah dia sawah? Ya. Apakah dia sawah? Tidak. Jadi, ada 2 kondisi if yang bersarang di if yang pertama ataupun kedua. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, ini untuk yang potongan program yang bersarang tadi ya. Nah, jadi programnya seperti ini. Kita ada tambahan else. Kenapa ada tambahan else, Natasha? Kenapa ada tambahan else? Masih ingat nggak tadi, kalau dia pilih produk susu sawah, maka dia print Ecofarm. Kalau dia pilihnya itu keinginannya bukan sawah atau preferensi lain, maka dia bukan sawah deh. Sorry. Jika keinginannya sawah, maka Ecofarm. Jika keinginannya bukan sawah, maka dia Desaku. Kenapa harus tambah else kira-kira, Natasha? Keinginannya selain sawah, jadi yang di print bisa Desaku. Oke, betul. Jadi, kenapa ada else? Itu adalah kondisi kalau dia tidak memilih atau tidak menginputkan sawah. Selain sawah, misalnya diinputkannya laut atau gunung atau mungkin ladang. Yang selain sawah, maka dia akan memunculkan Desaku. Kalau Natasha di sininya pakai if keinginan sama dengan sawah, print Ecofarm. Kemudian yang else-nya ini diganti sama if lagi. If keinginan sama dengan bukan sawah, if sama dengan keinginan misalnya Natasha kasih kasih deklarasi ladang print Desaku. Nah, nanti kalau dia inputnya sawah, berarti print Ecofarm. Kalau dia inputnya ladang, dia print Desaku. Itu kalau pakai if. Nah, misalnya nih, pelanggannya itu tidak nginputin sawah, tidak input juga ladang, apakah ada yang bisa di print kalau pakai if? Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dideklarasi. Kondisinya itu jawab sawah sama jawab ladang. Tidak ada kondisi else. Kondisi else itu adalah kondisi yang tidak ada deklarasinya di if tersebut. Jadi akhirnya kita harus pakai else. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Oke, nah setelah tadi kita mempelajari konsep tentang kondisi bersarang, nah pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari perintah kondisi bersarang, kemudian alat pemrograman untuk kondisi yang rumit. Jadi kalau rumit itu kayak tadi, ada satu kondisi utama, tapi dia mempunyai pilihan kondisi yang lain di dalamnya atau bersarang. Nah, kemudian nanti akan kita pelajari juga kondisi dengan beberapa cabang atau beberapa pilihan. Kemudian nanti akan kita program rekomendasi, sebuah program rekomendasi untuk diisi oleh pelanggan. Oke, itu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, ini kayaknya mau sedikit refresh lagi. Soalnya nanti ini tipe-tipe logis ini akan kita gunakan ketika kita mau menambahkan program pada pertemuan hari ini. Ini ada lebih besar, tanda seperti ini, lebih kecil, kemudian sama dengannya ada 2, berarti dia bentuknya sama dengan. Kalau ada tanda seru sama dengan, dia tidak sama dengan. Kemudian lebih kecil dari atau sama dengan.
Lebih kecil dari atau sama dengan, berarti misalnya lebih kecil dari sama dengan 5. Berarti 5-nya itu dia akan terbawa. Kecuali kalau dia lebih kecil dari 5. Kalau lebih kecil dari 5, berarti dia cuman 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Tapi kalau lebih kecil sama dengan 5, berarti 5-nya akan ke bawah. Gitu ya. Kalau ada sama dengan, berarti angka tersebut akan terbawa. Oke, sekarang kita mau coba dulu. Natasha jawab ya. 1 sama dengan ada 2. Sorry, 1 sama dengannya ada 2, kemudian angka 2. Ini true atau false? Apa? False. False. Oke, kayaknya isikan dulu di sini. False. Kemudian, 2 sama dengan 1 tambah 1. True atau false? True. True. Kok kehapus? Ini true. Selanjutnya, A sama dengan 2, A sama dengan, sorry, A sama dengannya ada 2, 5. True atau false? True. Oke. True. Nanti kita cek. 15 sama dengan 15 string. True, false? False. False. Selanjutnya, 3.14 lebih besar dari 3. True atau false? True. Apa? True. True. Oke. Selanjutnya, string hello tidak sama dengan string hello. Yang satu hanya besar, yang satu hanya kecil. True atau false? True. Oke, true. Kemudian selanjutnya, 3 tambah 2 dalam kurung dikali 0,1 sama dengannya ada 2, 0,5. Betul atau salah? True. Oke, nanti kita cek ya. Oke, kita cek ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama false karena 1 itu tidak sama dengan 2. Ini harusnya faktorial. Ini true betul karena 2 itu adalah 1 tambah 1. A itu ada A sama dengan 5. Itu true. Kenapa true? Jika nilai dari variabel A adalah 5, selain itu false. Kemudian yang ini false betul karena string itu tidak sama dengan angka ya. Kalau sudah ada tanda kutip berarti dia berupa string, bukan lagi angka. Kalau kita mau rubah dia jadi angka, maka harus kita integerkan. Ini true betul karena 3.14 lebih besar dari 3. Ini juga betul true karena di kirinya haknya besar, di kanan haknya kecil. Kenapa ini beda dengan yang 15-15 ini, Natasha? Karena dua-duanya string. Betul, karena dua-duanya string. Kemudian ini betul ya, kalau dalam matematika itu yang harus dioperasikan pertama kali itu adalah yang di dalam kurung. 3 tambah 25, 5 kali 0,1 itu sama dengan 0,5. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, ini operasi logika ya. Kalau ada AND, kemudian ada OR, berarti itu adalah operator logika. Nah, kalau AND berarti itu dia membutuhkan 2 kondisi untuk dipenuhi. Kalau OR itu bisa salah satu. Oke, ini sebagai reminder. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang ini Natasha. Coba dijawab. Sebentar. Kok nggak bisa di... Oke. Sip. Ini jawabannya sama true false ya. Nih yang pertama. Yes string sama dengan yes string and 3 lebih besar dari 2. Ini true atau false? True. True. Oke, kita isikan dulu true. Gak usah ragu-ragu. Gak apa-apa. Salah nanti kita perbaiki. 1 lebih besar dari 2, and 3 lebih besar dari 2. False. 1 lebih besar dari 2 or 3 lebih besar dari 2? True. Hmm? True. Oke. And
sama dengan yes, N2 sama dengan 2. False. Ingat ya, kalau kalau N itu harus dua-duanya terpenuhi, kalau OR bisa salah satu. 5 lebih besar dari 3, N lebih besar, N 6 lebih besar dari 3. True. Ans sama dengan yes, or ans tidak sama dengan yes. True. Oke, kita cek, kemudian nanti kita bahas. Yang pertama true, betul ya. Karena kenapa true? Karena yes yang ada di sebelah kiri itu sama dengan yes, karena dua-duanya itu datanya berupa data string. Kemudian kita pakai N, sudah betul. 3 lebih besar dari 2. Nah, kondisi yang sebelah kiri itu terpenuhi, kondisi yang kedua juga yang sebelah kanan terpenuhi. Akhirnya kita bisa pakai N. Kemudian ini false. Kenapa false? Karena salah satunya itu tidak terpenuhi. Satu itu tidak lebih besar dari 2. Sedangkan 3 itu lebih besar dari 2. Berarti yang terpenuhi itu hanya 3 lebih besar dari 2. Berarti false. Oke, ini true karena pernyataannya betul, ekspresinya satu lebih besar dari 2. Betul. Satu lebih besar dari 2 or 3 lebih besar dari 2. Nah, ini baru true karena dia menggunakan or dan yang terpenuhi ekspresi yang betulnya cuma satu. Ini false karena ekspresi 2 itu salah ya. Ini salah nih. Kemudian ini true. Oke, true itu karena 5 itu benar lebih besar dari 3 dan 6 juga lebih besar dari 3. Kemudian dua-duanya terpenuhi pakai N. Ini juga true karena nilai dari satu probability itu sama dengan atau tidak sama dengan. Oke, sip. Keren. Kita lanjutkan. Nah, ini pengulangan yang tadi sih, pengulangan yang di pekan kemarin. Jadi ada kondisi ya atau kondisi tidak. Kalau kondisi ya dia jalankan tindakan satu, kalau tidak jalankan tindakan yang satunya lagi. Kayak tadi, kalau dia sawah kita eco farm, kalau dia bukan sawah kita isikan desaku. Oke. Nah, ini juga udah ya. Ini bersarang kayak kemarin nih. Ingat nanti spasinya ada 4 ya. Kemudian ada titik 2 untuk mengakhiri ekspresi pada if. Nah, kalau yang kedua, nah ini ada if else-nya. Berarti kalau ekspresinya benar, maka dia melaksanakan tindakan satu. Tapi kalau ekspresinya salah, maka dia menjalankan tindakan yang kedua. Oke, nah ini sama kayak yang di awal. Ini juga sama, cuman berbeda kategori saja. Ini dia if-nya buah, keinginannya itu tanpa biji. Kalau tanpa biji dia nanas. Kalau dia tidak tanpa biji berarti dia apel. Ini juga sama. Nah, ini nanti ya. Pokoknya kalau if-nya, walaupun dia bersarang dan dia menggunakan if, tapi dia tetap harus menggunakan titik dua, walaupun dia bersarang. Jadi tidak mengandalkan if yang pertama. Nah, ini oke. Ini bersarang nih. Nah, sekarang di sini kita bahas. Ini variabel waktu makan, dia nginputin data berupa data string. Oke. Nah, ini tidak menggunakan jam ya, hanya waktu. Nah, waktu makan, waktu underscore makan detik lower. Berarti data yang dimasukkan itu akan dirubah menjadi hurufnya itu kecil semua. Nah, ini kondisinya. Jika waktu makan itu sarapan, print bubur. Jika input yang diisikan pada variabel itu sarapan, maka print bubur. Nah, ada else lagi nih. Kalau keinginan yang diinputnya itu berupa variabel keinginan, inputnya keinginan, kemudian keinginannya kita rubah jadi lower, ini harusnya ke pinggir Natasha ya. Jadi harusnya sejajar sama yang di atas. Nah, rubah si inputan yang ada di variabel keinginan menjadi kecil semua. Jika keinginannya pengen kenyang, maka print pilaf. Tapi kalau yang diinputkannya itu bukan mengenyangkan, berarti dia print daging dan mashed potato. Nanti dia hasilnya akan seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya?
Oke, kalau aman, silakan Natasha masuk ke akun belajarnya. Sebentar, keluar dari slideshow. Silakan sambil di ini ya, sambil di share screen. Oke. Oke, silakan dijawab. Ini materinya tadi udah disampaikan. Kalau kotak berarti dia lebih dari satu ya, jawaban yang betulnya. Operator kondisi bisa digunakan untuk mengoptimalkan cek kondisi yang rumit. Betul enggak? Oke. Kemudian, ide dari konstruksi bersarang bisa diterapkan untuk operator kondisi. Oke, betul. Untuk memprogram perintah berkondisi bersarang, kata-kata fungsi spesial digunakan if, if, else. Benar atau enggak tuh? Tadi kita mainnya cuman if else saja, nggak pakai else if. Oke, kemudian yang keempat, saat memprogram perintah kondisi bersarang, aturan-aturan yang sebelumnya telah dipelajari akan digunakan. Digunakan nggak tadi yang lebih besar, lebih kecil, and, or? Iya. Oke, sip. Oke. Oke, seperti bandingkan kode untuk dua program yang berbeda. Pastinya ada empat ya. Oh, Akbar. Sales input apakah mau? Dibaca dulu. Oke.
Ini yang harus diperhatikan pertama tanda baca, yang kedua posisi bersarangnya. Coba kalau sudah di play, kita cek. Nuh, kurang apa tuh? Kurang apa? Kalau ada if, oke. 4 tuh. If kategori sama dengannya posisi bersarangnya juga berpengaruh ya. If-nya sejajarin sama kategori. Nah, yang lainnya mengikuti. Nah, oke. Oke, nah sebelum ini Kak Ena jelasin dulu dikit ya. Nah ini yang harus diperhatikan itu tadi seperti yang Kak Ena sampaikan, itu tanda baca itu udah paling penting. Tanda baca kemudian posisi dia bersarang. Nah kenapa yang if, nah ini yang berarti kondisi yang utama tuh ini ya, ini if, kemudian else-nya. Nah yang ini walaupun dia ada variabel di sini, ya, walaupun ada variabel dia di sini, tapi dia yang if else selanjutnya itu dia bersarangnya di if else, bukan di setelah kategori. Kenapa tidak di sebuah setelah kenapa tidak bersarangnya itu di dalam kategori? Karena kategori ini dia berupa inputan saja, bukan berupa kondisi. Jadi yang if else ini dia ngikutnya itu atau bersarangnya itu di if yang ini sama if yang ini. Kalau tadi kan Natasha, if else ini kan setelah kategori ya. Nah, tidak. Kenapa? Karena kategori ini dia hanya untuk menginputkan saja. Oke, jadi selain tanda baca, posisi dari bersarangnya juga itu akan berpengaruh. Oke, lanjutkan. Oke, ini juga sama ya. Ini kita perbaiki. Oke, udah ketemu nih. Jika klien memilih sayuran hijau mulai dari 100 koin atau lebih, berarti ini benar ya, pakai lebih besar atau sama dengan. Cobalah salad campur. Nah, kalau kurang dari, maka cobalah ragam bawang. Berarti ini yang kedua, jika yang kedua ini adalah else-nya ya. Else pada if yang pertama. Kemudian jika klien ingin membeli sayuran hijau, maka bagaimana dengan, nah kalau ini apa langsung print untuk kondisi if yang pertama. Oke, dicoba. Input kategorinya dulu. Input kategori di bagian langsung dari kebun.
if kategori input kategori harga max. Oke, ada nih, ada satu kesalahan. Natasha inputnya 100. Dia datanya kalau 100 datanya string atau integer? Integer. Ya, berarti harus dirubah dulu. Nah, oke. Oke, sip. Lanjut. Nah, kita baca satu-satu ya. Kita lihat hasil awalnya. Apakah kamu, nah berarti ini dia berupa inputan ya. Kondisinya tuh, jika klien menjawab ya, oke, oke. Nah, ini ada 1.1. Nah, berarti if-nya ini dia bersarang. Nah, nah sekarang ini ada inputan kategori. Nah, itu boleh. Kategori yang tertarik berarti kalau lihat dari hasil mah. Makanan, oke. Awas, tanda baca. Jika kategorinya sama dengan makanan, maka cetak susu 1 liter, cookies kismis, dan persik. Nah, ada kondisi sarangnya nih, 1.2-nya. Nah, sekarang yang dua, berarti yang dua itu bukan sarangnya. Bukan sarangnya, tidak bersarang. Nah, kita cetak. Oke. Oke. Next step. Kecil besar berpengaruh kan ya. Nah, ini dia ada berapa inputan yang harus dimasukkan, ada berapa inputan, kemudian rubah dulu jadi apa.
Oke. Coba lihat di tips. Soalnya itu petunjuknya kurang jelas. Nah, coba. Jika A lebih besar dari atau sama dengan B, nah ini A, B, dan C, ini untuk harga satu, harga 2 sama harga 3 ya. Jika A lebih besar dari atau sama dengan B, harga satu, harga 2, harga 3 itu kita ganti jadi A, B, C. Berarti apa tuh? Oke, udah gitu aja. Maksudnya ini apa? Eh, ininya di dalam tipsnya, A berarti A harga satu, B harga 2, C itu harga 3. Maksudnya gitu. Jika harga satu lebih besar dari atau sama dengan, tanda baca, oke. Nah, ternyata ada if lagi di dalamnya. Sebelum di print ada if lagi. Jika A lebih besar atau sama dengan C, nah tinggal ganti lagi. Kenapa seperti ada if gitu seperti itu ya? Karena tadi kan ada tiga kondisi yang harus kita bandingkan. Satu, dua, satu, tiga. Kayak gitu. Jika A lebih besar atau sama dengan C, maka A yang lebih besar. Nah, nanti itu akan dipakai tuh di ketika ngeprintnya. Lihat di buklet yang di atasnya. Tulisannya apa di buklet? Promosi katanya. Promosi untuk printnya berarti sama. Nah, dia harus ngeprint hasil perbandingan antara satu dengan tiga. Lihat lagi petunjuknya. Oke, sip. Lihat, baca nih. Tadi kan kita isinya jika A lebih besar atau sama dengan C, maka A yang paling besar. If harga satu lebih besar harga 3, berarti print harga A yang lebih besar. Ini betul harga satu. Selanjutnya, jika tidak, C yang lebih besar. Berarti if atau apa kalau jika tidak? Jika tidak, berarti else. Nah, oke. Kalau else harus ngeprint apa? Nah, oke, nah ini sekarang yang jika tidak, jika B lebih besar, nah berarti itu kondisi baru lagi. If-nya sejajar sama yang 6, sama garis yang nomor 6. Nah,
Saya. Yang garis 10 coba dihapus dulu. Kayaknya Kak Yana salah. Yang garis 10 itu berarti perintahnya yang ini nih. Jika tidak B lebih besar, berarti dia bersarangnya sama yang paling awal. Nah, gitu. Else, nah baru jawab bikin kondisi lagi. Jika B lebih besar atau sama dengan C, oke. Next. Nah, ini tinggal ngerubah dari tulisan ke dalam bentuk operator. Alright. Nah, ini nanti dikerjainnya ini aja. Oke, sekarang stop share. Kayaknya lanjutkan untuk materinya, biar nanti bisa jawab. Hmm, bentar. Kalau mau minum dulu boleh, Natasha. Boleh, silakan. Biar nggak ngantuk. Sebentar. Kok yang ini? Bener dong yang ini. Kita keluar dari slideshow. Tadi tuh kita sampai sini. Oh iya, udah benar. Tadi ngerjain. Oke, slideshow. Oke, nah sekarang untuk aktivitas rekomendasi yang kedua. Nah, ini kita akan belajar perintah berkondisi dengan beberapa cabang. Nah, di sini tugasnya jam 9. Tulis program yang meminta input banyak yang harus dibayar dan waktu pada saat ini. Jika barang dibeli dari 10 pagi sampai 12 siang, besar yang harus dibayar menjadi setengah. Kondisi selanjutnya, dari 8 malam sampai 10 malam, besar yang harus dibayar menjadi seperempat. Nah, berarti dia cabangnya. Toko Langvitai buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, berarti di sini kan dia harus nginputin total yang harus dibayar, besaran yang dibayar sama waktu. Nah, karena dia datanya berupa data integer, data string, tapi stringnya angka, kita rubah ke dalam integer. Ini yang variabel pertama, variabel kedua. Kemudian di sini if nih. Jika if lebih besar sama dengan 10, n waktu lebih kecil sama dengan 12, nah berarti ini adalah kondisi yang ini nih. Jika barang dibeli dari 10 pagi sampai 12 siang, besar yang harus dibayar menjadi setengahnya. Nah, di sini karena tadi totalnya sudah diinput, berarti kita harus memunculkan setengahnya dari nilai integer yang diinputkan pada variabel. Jadi di sini total dibagi 2 karena dibayar setengahnya. Kemudian print promo yang harus dibayar itu adalah total. Nah, ini total yang ini yang dipanggil itu data yang pada variabel mana? Variabel yang pertama yang ada di atas atau variabel total yang kedua yang dipanggil?
Berapa? Kedua. Kedua, betul. Karena total di sini printnya itu dia termasuk ke dalam kondisi if yang waktu ini. Kemudian jika waktu lebih besar 20 dan waktu lebih kecil sama dengan 22, berarti kondisi yang ini, maka besar yang harus dibayar menjadi seperempat. Kalau tadi dibagi 2, ini dibagi 4. Print promo yang harus dibayar, total dia akan manggil hasil operasi dari total dibagi 4. Kemudian, jika waktu lebih besar dari 8 dan waktu lebih kecil dari 10, or waktu lebih besar dari 12 atau waktu lebih kecil dari 20, maka print yang harus dibayar. Jadi ini adalah perpaduan dari kondisi yang pertama sama yang kedua. Nah, cuman di sini kita pakai or. Kenapa pakai or? Karena nanti ketika menginputkan bisa saja yang terpenuhi itu adalah kondisi if yang pertama atau yang terpenuhi kondisi if yang kedua. Tapi kalau kondisinya dua-duanya harus terpenuhi, maka di sini kita ganti dengan and. Sampai sini paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, ini sama tadi. Nah, ini ada elif nih. Elif. Nah, kalau elif nih, seperti perintah berkondisi bersarang, konstruksi ini bisa diganti dengan ekspresi campuran, tetapi menggunakan tetapi menggunakannya akan membuat kodemu lebih sederhana. Nah, jadi else if. Nah, di sini ada elif. Jika ekspresi yang pertama itu benar, maka laksanakan tindakan ke satu. Jika ekspresi yang kedua itu benar, laksanakan tindakan yang kedua. Tapi kalau ternyata ekspresi yang satu sama yang dua itu salah, berarti dia else, laksanakan tindakan ketiga. Nah, di sini ada if sama elif. Kok ketukar lagi? Di sini ada else, ada if sama elif. Nah, ini contohnya nih. Total input kayak tadi, integer, integer. Nah, ini kondisi yang tidak terpenuhi pakai, kondisi kedua, tadi kan if pertama, ini elif, kemudian print, ini else kalau dia tidak terpenuhi if sama elif-nya. Oke. Nah, ini sama. Kita baca dulu. Terus program yang menawarkan hidangan untuk waktu makan tertentu. Jika pengguna memasukkan sarapan, if waktu makan sama dengan sarapan, tidak perlu dirubah ke integer karena datanya string, tawarkan bubur. Jika makan malam, yang diinputkannya maka sup bakso. Dalam semua kondisi lainnya, cetak pancake dengan ikan. Kondisi lainnya itu apa? Kalau variabel waktu makan itu tidak sama dengan sarapan dan variabel waktu makan tidak sama dengan makan malam. Jadi dia harus print pancake dengan ikan. Nah, ini adalah penyederhanaannya. Nah, kalau penyederhanaan ini gini nih. Karena ini di sini if-nya ada 3, kita bisa sederhanakan menjadi elif pakai elif. Nah, ini tadi kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ini else-nya. Else itu berarti kondisi if sama elif-nya itu tidak terpenuhi. Nah, berarti kita tinggal tambahkan else. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Itu cuma sedikit kalau untuk yang kedua ini. Aman ya? Oke, boleh silakan sambil di share screen lagi. Jadi ini ada penambahan elif. Nah, pisahkan bagian dari program menjadi 2. Yang salah yang mana, yang benar, yang tidak salah yang mana. Ini yang disalah ini emang ada ini apa? Ada variabel total.
Tidak ada, betul. Berarti dia bentuknya integer. Sebentar. If harga satu sama harga 2 print promosi. If harga 3 print promosi baru. Salah atau tidak salah? Ini salahnya di mana? Enggak. Nah, ini yang kedua di bawah ini betul atau salah? Salah atau tidak salah? Yang mana? Ini yang kedua yang ini salahnya di mana coba? If harga satu sama dengan harga 2. Kalau iya berarti promosi. Harga sama nggak sama dengan harga 3? Oh, berarti print promosi. Else print total. Mereka ini ngebandingin satu sama 2 sama ngebandingin 0 sama 3. Berarti bener dong. If waktu lebih besar 10, if waktu kecil 12, print diskon. Oke, ini salah, betul. Oke. If uang total sama dengan 0, print tidak ada kembalian. Enggak, itu enggak ada variabelnya. Nah, itu benar. If-nya ada tanda ini ya, ada tanda titik duanya. Itu benar. Salahnya di mana kalau itu salah? Soalnya nggak ada tanda Nggak ada apa? nggak ada tanda petik. Nggak ada tanda kutip di mananya di diskon. Kan itu yang dipanggil bukan data string, tapi kan variabel. Benar kan? Ya. Ini yang dipanggil yang di printnya itu bukan berupa string, tapi variabel. Nah, kalau ini print ada tanda titik duanya, berarti yang dia munculkan itu berupa string. Kalau yang tadi yang dia munculkan berupa variabel. Coba di answer. Kan, betul. Oke, bandingkan kedua dari program. Oke, silakan. JavaScript. Natasha sekolahnya di mana sih? Kayaknya lupa lagi. Santa Ursula. Santa Ursula. Iya, Yang di daerah? Jakarta. Ah, Jakarta. Kalau nggak salah di Bandung juga ada di Santa Ursula. Oke, ini kita cek nih. Tanda baca, kemudian sarangnya diperhatikan.
Oke, coba Natasha masukin ini, vegan. Tekan terlaris, coba masukin vegan. Oke. Coba masukin selain vegan, selain terlaris. Muncul nggak? Sama. Oke, sip. Berarti benar. Nah, seperti biasa, masukkan dulu inputannya. Mm-mm. Oke. Nah, ini kondisi-kondisinya nih. 8 sama 10 malam dirubahnya pakai format 24 jam ya. Pakai format 24 jam. Kalau 8 berarti 20, kalau 10 berarti 22. Berarti range-nya oke. Range-nya itu di 8 sama 10. Berarti kalau dari lebih besar dari 8 tapi kurang dari 10. Tanda baca jangan lupa. Nah, apa tuh? Yang harus dibayar menjadi setengah. Berarti apa? Oke. Apanya yang harus besar dibagi dua? Kan harus tahu dulu yang dibagi dua tuh apanya. Variabelnya dulu masukkan. Variabel besar di atas, panggil dulu. Nah, baru sama dengan operasinya. Nah, oke. Apa tuh cenah yang satu tuh? Oke. Kondisi yang kedua. Nah, disuruh print total yang harus dibayar. Ngeprint apa tuh kalau else? Nomor 3. Oke, coba dicek. Apa tuh? Apa cenah? If waktu lebih besar sama dengan 20, N. N apa nih? Apa yang mau dibandingkan? Nah, oke. Oke, sekarang coba dirubah ini. Oh, udah nggak apa-apa. Lanjut. Nah,
Oke, karena dia berupa string, jadi tidak perlu dirubah. Nah, baru ke ininya, ke kondisinya. Oke, gampang kalau ini. Ingat tanda baca. Tidak terdefine. Oke, variabelnya nggak ada. Oke, coba pakai makanan, Natasha. Ya wis, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, betul-betul. Oke, itu nanti bisa dikerjakan setelah ini ya. Tugas tambahan sama satunya lagi, coba yang keempat, teori. Oh, ini nanti bisa dikerjakan. Kalau ini teori, bisa dibaca. Ini sama seperti tadi yang udah Kak Ena sampaikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Oke, udah paham ya? Boleh. Karena waktunya juga sudah habis, silakan stop share, kita dokumentasi dulu. Oke, gimana Natasha? Udah berarti pertemuan keberapa ini tadi Kak Ena lupa lagi. Ini udah masuk pertemuan berapa tadi? Astagfirullah. Pertemuan ke-6. Gimana nih sudah pertemuan ke-6 mempelajari Python? Sudah mulai cukup terbiasa dengan bahasa-bahasa programnya? Ya. Nih menurut Natasha, Natasha kan belajar JavaScript juga, kemudian belajar Python. Kira-kira yang menurut Natasha itu dari sisi pemrogramannya, perbedaannya itu di mana kira-kira? Perbedaan yang cukup Buat menonjol. website. Kenapa? Kalau JavaScript buat website. Kalau JavaScript buat Website. website. Oke, sebetulnya ini, oh ya, kalau JavaScript itu berarti belajar bikin template-templatenya juga enggak? Atau di back end-nya? Oke, tidak apa-apa. Oke, sip. Terima kasih. Ini sudah waktunya juga sudah habis. Terima kasih, Kak Yana senang banget ngajar Natasha itu udah cukup bisa mandiri dalam mengerjakan project-projectnya. Oke, sebelum kita akhiri dokumentasi dulu, tidak apa-apa ya. Buat ini apa? Buat absensi dan dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar, Kak Yana simpan dulu. Oke, sekali lagi boleh ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Natasha. Kita ketemu lagi di pekan depan. Nanti kita belajar materi program yang baru lagi menggunakan bahasa Python. Oke, ada yang ditanyakan dulu barangkali sebelum Kak Ena tutup? Nggak ada. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Selamat beristirahat. Selamat malam.